Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojoplay Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi terbaru saya. Jadi saya lagi-lagi sobat mendapatkan sebuah koleksi yang bisa dikatakan ini termasuk dari jenis pusaka yang mungkin agak langka keberadaannya di dunia tosan aji, karena dari bentuknya sobat, ini lagi-lagi adalah bentuknya pusaka patrem. Jadi memang beberapa hari ini saya mendapatkan, nggak tahu kenapa ya, saya selalu mendapatkan pusaka patrem seperti itu. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya, di sini saya ingin memberikan sebuah pengumuman kepada Anda. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka-pusaka yang ada di Galeri Bumi Mojopahit, tetapi terkendala dengan pendanaan atau terkendala dengan budgetnya. Tenang saja, Anda bisa mengambilnya atau memahaminya dengan sistem mengangsur sobat. Nah, jadi setelah di DP, Anda harus meng-DP-nya dulu, setelah itu nanti silakan diangsur tiap bulan, itu seperti itu. Jadi di saya beberapa ini ada beberapa gitu yang melakukan hal tersebut, karena memang ini adalah salah satu dari solusi di Galeri Bumi Mojopahit. Bagi Anda ini yang kebetulan mungkin, wah saya kok pengen pusaka tersebut Mas Tony, tapi untuk di dana saya ini kurang, bagaimana solusinya? Sebenarnya hal ini memang yang mendasari saya waktu itu, ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya terus saya disaja untuk di pemaharannya ada yang sistem mengangsur, yaitu tadi Anda men-DP dulu, setelah itu nanti setiap bulan silakan diangsur, itu kayak gitu. Karena untuk saat ini pun juga ada, insya Allah ada juga banyak gitu yang melakukan hal tersebut sobat. Oke sobat, seperti janji saya bahwasanya untuk di episode kita kali ini saya lagi-lagi mendapatkan pusaka patrem. Nah, pusaka yang patrem yang ini berarti bisa dikatakan mungkin pusaka yang keempat berturut-turut saya mendapatkan pusaka patrem. Dimulai dari pusaka Betok Pamekang Jagat, nah lalu juga terus pusaka apa ya kemarin, buntel mayat, pamornya buntel mayat atau pamor bubet, lalu juga pusaka dengan pamor dadung muntir. Nah, untuk yang sekarang pusakanya ini Pak. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat kecil ya, karena ini memang bentuknya adalah pusaka patrem. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Jadi saya bertanya kepada teman saya, Mas, untuk di pusakanya sendiri asal usulnya dari mana? Saya ingin tahu gitu, karena setiap dari tosan aji gitu yang saya mahari, biasanya memang terkadang kalau saya rasa unik gitu, saya tanyakan ini dulu asalnya dari mana gitu. Jadi saya biar tahu pemegang dulunya itu siapa. Nah, untuk di pusaka yang ini yang baru saja saya dapatkan ini menurut dari keterangan teman saya, konon ini dimiliki oleh seorang warok. Nah, warok apa ya, yang sudah pensiun katanya gitu. Di seorang warok yang sudah pensiun memiliki sebuah pusaka piandelnya atau juga apa ya, pusakanya beliau gitu, berbentuk seperti ini. Jadi bentuknya kecil kayak gini sobat. Nah, warangkanya ini menurut dari keterangan teman saya ini estimasi dari kayu galih cendana, di galih cendana Jawa, itu seperti itu. Karena saya tanyakan, Mas, ini untuk di warangkanya kayu apa? Kok saya cium seperti ini kok wangi gitu. Nah, menurut dari keterangan teman saya ini galih kayu cendana, tapi beliau bilangnya tidak berani bilang tim tapi cendana Jawa, jadi galih cendana Jawa, itu seperti itu sobat. Nah, ini kalau untuk di pusaka ini nanti kemungkinan tidak akan saya ganti untuk warangkanya, karena tak lihat untuk di warangkanya masih bagus, hanya saja mungkin akan saya serviskan. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka patrem keempat berturut-turut yang saya dapatkan ini sobat. Mungkin di antara sobat ada yang pengen tahu lebih detail seperti apa wujud dari pusakanya, akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat MPC, kita akan langsung untuk melihat seperti apa sih wujud dari detail pusakanya yang baru saja saya dapatkan. Di sini sekaligus saya akan menunjukkan kepada Anda yang kemarin juga baru saja saya dapatkan. Nah, ini untuk yang pusaka yang pertama yang Betok Pamekang Jagat, untuk saat ini masih posisinya dibuatkan warangka baru sobat. Nah, lalu saya mendapatkan lagi pusaka ini adalah pusaka dengan pamor gubet atau pamor buntel mayat, salah satu dari pusaka yang ada yang meyakini itu ditakuti atau pemilih itu seperti itu sobat, karena dari namanya adalah buntel mayat.
diyakini sebagai pembungkus mayit itu seperti itu. Padahal kalau untuk saya adalah buntel mayat itu adalah pembungkus miring. Mayat itu kalau di dalam bahasa Jawa artinya adalah miring. Nah, seperti halnya gambaran dari pamor ini. Nah, itu seperti itu. Ini adalah pusaka yang saya dapatkan yang kedua setelah saya mendapatkan dapur betok Pamengkang Jagat. Lalu saya mendapatkan lagi yang ini. Mendapatkan yang ini untuk di pamornya adalah pamor Dadung Muntir. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang bisa dikatakan untuk di pamornya sobat. Ini termasuk dari pamor yang langka. Nah, ini pun juga nanti akan saya buatkan warangka baru. Nah, ini kayak gini karena untuk di warangkanya ini kok kayaknya saya tidak begitu ngeh. Nah, itulah kenapa ini saya putuskan untuk dibuatkan warangka baru saja. Mungkin nanti saya buatkan warangka sandang walikat. Mungkin ini pun juga mungkin sama nanti. Nah, ini karena untuk dibentuknya kecil-kecil. Nah, untuk yang terakhir sobat, yang baru saja saya dapatkan adalah pusaka ini. Karena kemarin tuh saya setelah mendapatkan pusaka-pusaka patrem, saya ada satu lagi incaran karena teman saya itu punya gitu loh. Ya, pusaka ini. Akhirnya mungkin memang jodoh saya. Akhirnya terus saya berhasil untuk memaharinya. Nah, ini menurut dari keterangan teman saya sekali lagi bahwasanya beliau dapatkan dari mantan warok. Nah, mantan warok apa ya? Kalau di anu itu warok reok-reok itu mungkin ya. Nah, seperti itu keterangan dari teman saya. Tapi beliaunya sudah pensiun itu seperti itu. Nah, akhirnya terus pusakanya berhasil dimahari oleh teman saya. Nah, untuk di warangkanya ini estimasi dari kayu galih cendana Jawa. Nah, ini. Dan ini iras ini sobat. Jadi ini kalau Anda melihat, nah ini tidak bersambung. Jadi tidak ada sambungannya ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud detail dari pusakanya. Nah, menurut dari keterangan teman saya ini dapurnya adalah dapur jalak dinding. Untuk di pamornya adalah pamor kelengan. Nah, ini adalah salah satu dari jenis apa ya, pusaka patrem. Nah, pusaka patrem itu nggak tahu kenapa saya kok ada kesukaan tersendiri ya. Jadi di hati saya itu ada perasaan seneng untuk mempunyai atau memiliki koleksi dari pusaka-pusaka patrem. Itulah kenapa akhirnya ini kemarin terus berhasil saya kejar dalam artian dimahari. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di pusakanya, insya Allah masih tergolong utuh sobat. Jadi meskipun ini patrem, nah ini pun juga sama. Nah, ini nanti akan dibuatkan warangka sandang walikat. Tapi kalau untuk yang ini mungkin nanti hanya saya serviskan saja ini sobat. Untuk di pusaka, untuk di warangka yang ini. Nah, kemarin juga ada salah satu dari teman yang bilang bahwasanya pemilik dari pusaka patrem atau apabila kita memiliki pusaka patrem, konon katanya segala mara bahaya gitu tidak akan bisa mengenai kita dari jarak 1 kilan. Nah, itu seperti itu. Ada yang meyakini kayak gitu. Jadi ibarat kata apa ya, kayak ada mara bahaya gitu dalam jarak 1 kilan itu dia tawar. Mungkin kalau apa dikirimi oleh seseorang gitu, entah itu dalam hal kayak guna-guna atau apa gitu, mungkin seperti itu yang dimaksud dalam jarak 1 kilan. Nah, kalau kita memiliki pusaka patrem, konon katanya itu akan tawar. Nah, tidak bisa mengenai dari pemilik sang pusaka patrem. Konon katanya seperti itu menurut dari keterangan dia. Ya, boleh percaya boleh tidak. Ini adalah ranahnya Tosan Aji. Terkadang sesuatu yang tidak bisa kita nalar itu terkadang apa ya, di masyarakat itu ada juga yang meyakini kayak gitu. Seperti halnya kayak pusaka yang gemblodakan, pusaka yang berdiri, pusaka yang tarian dan juga yang lainnya. Meskipun ini masih pro dan kontra, ada yang meyakini memang ada yang meyakini oh hal tersebut hanyalah sebuah trik. Nah, itu adalah sesuatu yang dinamika apa ya, pro kontra seperti itu di dunia Tosan Aji. Itu akan sering banget kita jumpai yang kayak gitu sobat. Hal tersebut harus kita maklumi karena memang terkadang setiap orang itu terkadang memang berbeda-beda. Apalagi ini menyangkut pada sisi spiritual dari masing-masing orang. Itu kayak gitu. Coba Anda amati ini sobat untuk di pusakanya. Nah, pusaka ini untuk di apa ya, dibilahnya ini kayaknya dilihat dari sisi bawah ini. Nah, ini kayak kerlip-kerlip ya. Nah, kalau seumpama ini tidak diwarangi, mungkin ini masuknya kayak
Masir Malelo untuk dibilangnya. Nah, ini untuk di pusakanya, konon menurut dari keterangan teman saya, ini didapatkan dari mantan warok, itu seperti itu. Kalau warok itu identik dengan reok. Nah, ini adalah pusaka dapurnya Jalak Dinding. Ini menurut dari keterangan teman saya seperti itu, dapurnya Jalak Dinding. Ini adalah pusaka patrem, jadi pusakanya cuma sekilan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini pun juga sama, jadi ukurannya memang kecil-kecil. Nah, akhirnya sobat, nanti mungkin akan saya review kembali ya. Kalau seumpama ini sudah selesai dibuatkan warangka, saya itu kemarin sebelum mendapatkan betok Pamengkang Jagat yang juga patrem, itu juga saya mendapatkan pusaka dapurnya brojol, pamornya itu bulat-bulat, bendo sekudo. Nah, itu sudah saya buatkan warangka, itu juga pusaka patrem. Sungguh sangat menyenangkan sekali. Oke sobat, ini saya hampir saja lupa bahwasanya ini terlihat kalau Anda melihat di sini di kamera ini ada 4 buah pusaka ya. Jadi 3 berbentuk keris. Nah, untuk yang satu dia berbentuk di warangka scan seperti ini untuk di warangkanya. Nah, saya nggak ingin gini, saya mereview dari 3 buah pusaka tetapi yang terlihat kan ada 4. Nanti biar nggak menjadi pertanyaan gitu loh. Nggak menjadi pertanyaan, ini biar saya buka. Nah, ini pun juga saya markan. Ini untuk dibentuknya seperti ini. Jadi ini masuk di pusaka patrem juga. Ini bisa dibawa kemana-mana karena dari bentuknya memang sangat efisien sekali. Nah, ini dapurnya kalau nggak salah ini dapur tombak Ron Andong mungkin ya. Nah, pamornya adalah pamor kelengan. Jadi kalau Anda melihat untuk di bilahnya seperti kayak apa ya, kayak membatu seperti ini sobat. Nah, dan bentuknya pun juga kayaknya primitif ini untuk bentuk dari tombaknya, dan saya sudah lupa ini dulu saya dapatkan dari mana. Nah, kalau nggak salah untuk di pusaka yang ini dia nggak ada warangkanya ya, mungkin seingat saya loh ya. Akhirnya terus saya buatkan. Nah, saya pesankan warangka ukir scan seperti ini. Nah, jadinya terus jadi bagus. Jadi tidak terlantar ini sobat. Nah, monggo mungkin di antara Anda ada yang berminat dengan pusaka tombak ini, nah nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.